enrichment class ini benar-benar membantu kita di dalam menulis artikel ilmiah yang akan diterbitkan. Nah, di minggu kedua ini kita akan belajar sama-sama bagaimana mengenal artikel atau jurnal ilmiah. Ya, kalau ada kata ilmiah, maka di sana ada kaidah-kaidah yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya. Tapi hati-hati juga ya, karena di balik kata ilmiah berarti ada yang tidak ilmiah. Nah, itu yang akan kita hindari. Namun sebelumnya mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mengucap syukur untuk kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk studi di STT Battle Indonesia. Kami tahu itu anugerah yang harus kami syukuri dan kami gunakan untuk boleh mengenal Tuhan lebih dalam, mencari pengenalan Tuhan lebih dalam melalui segala hal yang kami lakukan terkhusus dalam penelitian. Tuhan memberkati kelas ini, kiranya kelas ini membantu kami dalam menjalani studi di STT Battle maupun dalam publikasi artikel ilmiah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, rekan-rekan, saya berharap rekan-rekan dalam keadaan yang baik dan tentunya bisa mendengarkan enrichment class hari ini dengan baik, sehingga setiap materi yang dipaparkan itu akan sungguh-sungguh membantu rekan-rekan dalam menyelesaikan studi di ST Battle maupun dalam publikasi artikel ilmiah. Kenapa saya katakan menyelesaikan ya? Karena STT Battle adalah lembaga pendidikan yang mau tidak mau mengharuskan untuk kita melaksanakan tridharma. Nah, dari tiga itu tridharma itu, pendidikan tentu kita dapat. Kelas-kelas, ya rekan-rekan, presentasi di kelas, teman-teman mendapatkan pelajaran daripada dosen. Tapi ingat yang kedua ada penelitian. Ya, dan penelitian itu nggak lagi kayak dulu yang hanya nanti NDN gitu. NDN itu apa tuh? Terakhir, sebelum lulus apa? Skripsi gitu ya. Bagi S1, bagi S2 ada tesis maupun S3 disertasi. Tapi ternyata penelitian itu banyak sekali wadah atau portal untuk kita publikasikan. Nah, salah satunya adalah artikel atau jurnal gitu ya. Makanya kita mau mengenal lebih dalam, melalui pengenalan ini harapannya rekan-rekan lebih paham tentang jurnal dan segala macam tentang artikel-artikel ilmiah dan juga menghindari rekan-rekan terjebak dalam artikel yang bodong gitu bahasanya. Bodong itu apa? Predator lah, bodong itu yang jelek gitu. Ya, oke. Hari ini akan ada 4 pembahasan rekan-rekan. Pertama definisi dan yang kedua syarat, ketiga etika publikasi dan nanti ada warna sari kita boleh berdiskusi bersama-sama. Nah, tentu kalau ngomongin definisi, minggu lalu Kak Aldi sudah cukup banyak mengajari kita bagaimana penelitian atau ya penelitian daripada teologi gitu. Dan kita tahu teologi itu masuk dalam apa? Ilmu apa? Humaniora, sosial. Kalau filsafat kita ini masuk dalam filsafat keilahian. Maka ketika kita mendefinisikan teologi dalam karya tulis ilmiah atau dalam jurnal artikel, maka ini bicara mengenai tulisan yang didasarkan oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, ya kalau kita teologi, dan disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Nah, ngomongin dapat dipertanggungjawabkan, wah rekan-rekan jangan bilang kayak gini, oh Pak Anggi tenang aja Pak, apa yang saya sampaikan semua berdasarkan Alkitab, Pak. Jadi, jadi Alkitab adalah sumber kebenaran yang bisa menjawab segala hal. Oh betul, kita orang Kristen percaya Alkitab adalah sumber yang bisa menjawab berbagai macam hal. Tetapi kan Alkitab itu hanya berisi prinsip, rekan-rekan. Bukan hal yang praktis dengan kebutuhan masa kini. Maka nggak cukup hanya Alkitab di sana, tapi ada hal-hal lain. Ya, ada sumber-sumber lain yang harus rekan-rekan pikirkan untuk menjawab suatu problem. Nah, lebih dalam lagi kalau kita melihat bahwa karya ilmiah menurut Dikti bahwa adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah atau dan etika keilmuan. Lihat, dipublikasi. Jadi Fiona mau nulis
bagus-bagus, kalau nggak dipublikasi nggak bisa dikatakan meneliti. Nah ini yang sulitnya rekan-rekan gitu. Ya, sulitnya apa? Sulitnya untuk mempublikasinya itu. Sama aja kayak rekan-rekan mengatakan, oh saya ini sudah berkhotbah gitu. Apa buktinya? Saya punya PPT khotbah 1000 PPT. Saya pernah nggak khotbah di atas mimbar? Kok di atas mimbar ya? Bahaya juga khotbah di atas mimbar. Tinggi banget nanti kejedot ya. Khotbah di belakang mimbar ya, mungkin itulah ya. Tapi nggak pernah khotbah. Ada PPT khotbah sih, tapi nggak pernah khotbah dan menyampaikan PPT khotbah di hadapan jemaat. Maka omong kosong kita dikatakan sebagai seorang pengkhotbah. Meskipun PPT-nya bagus, sistematis banget. Ya, zaman sekarang kan orang kan suka kalau khotbah itu pakai akronim atau pakai kata-kata yang sama atau huruf yang sama. Ada 5M untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Wah, haleluya. 5M yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Pertama, kita harus mendengar firman Tuhan. Yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Yang keempat, kita harus melakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, M yang terakhir, membagikan firman Tuhan. Haleluya. Biasanya PK-nya gede tuh kalau kayak begitu tuh. Gitu. Ya, saudara boleh bagus susun kayak gitu, tapi kalau nggak pernah dikotbahin, kita nggak bisa dikatakan sebagai seorang pengkhotbah. Nah, sama juga kita bisa menulis, kita mengamati, lalu kita mencoba mencari solusi terhadap masalah yang kita amati, tapi kalau nggak terpublish, kita tidak dapat dikatakan sudah pernah melakukan penelitian ilmiah. Oh, Panggi, tenang Panggi, saya bisa publikasi Panggi. Publikasi di mana? Izin saya menyebut Kompasiana. Oh, nggak bisa Bapak Ibu. Publikasi ilmiah bisa dikatakan ilmiah apabila dia dipublikasi di portal-portal tertentu yang tentunya memiliki integritas dalam publikasinya. Apa kata integritas di sana? Integritas itu bicara mengenai sesuatu yang melalui proses atau tahapan. Tanpa melewati proses atau tahapan, maka tulisan kita itu tidak dapat dikatakan sebagai publikasi ilmiah. Sama, kalau teman-teman atau rekan-rekan posting di Instagram gitu ya, atau di Facebook atau di TikTok ya. Saya gini-gini main TikTok juga rekan-rekan ya. Silakan dikunjungi TikTok saya. Lo kok jadi promosi ya? Ya, saya publish TikTok, posting Instagram itu nggak ada yang namanya proses. Saya tulis-tulis, saya taruh aja. Entah isinya benar atau salah, nggak ada yang mereview. Nanti kita akan belajar. Tapi kalau penelitian ilmiah, itu harus ada yang review. Nah, review itu ada orang yang mengulas, membaca, dan memberikan kritik dan masukan. Kalau nggak ada orang yang begitu, maka kita nggak bisa dikatakan sudah mempublikasi lebih. Nah, apa bedanya ini dia? Apa bedanya artikel dengan jurnal gitu ya? Banyak kan mahasiswa bilang, wah dosen saya Pak disuruh buat jurnal gitu. Yang pasti rekan-rekan nggak mungkin disuruh buat jurnal, ya itu nggak mungkin. Karena jurnal itu kumpulan paper, sementara artikel papernya. Jadi teman-teman atau rekan-rekan itu disuruh buat artikel, bukan jurnal. Oke? Tapi artikel itu nanti akan dipublikasi dalam jurnal. Gambarannya simpel lagi nih, artikel itu kayak foto, sedangkan jurnal itu adalah album foto. Dalam jurnal akan ada berbagai macam artikel. Gitu. Jadi sebenarnya ini istilah aja meskipun kita udah sama-sama tahu, tapi supaya lebih bisa membedakan. Jadi yang selalu dosen minta, yang selalu diharapkan oleh rekan-rekan lakukan adalah menulis artikel yang dipublikasi di jurnal ilmiah itu. Paham ya? Jadi rekan-rekan ya. Nah, jurnal itu apa? Itu adalah kumpulan. Jadi kalau dibilang kamu publikasi di jurnal mana? Oh, jurnal diegesis. Oh, jurnalnya diegesis. Publikasinya apa? Atau artikelnya apa? Ya, kasih tahu judul artikelnya. Nah, itu kurang lebih definisinya yang rekan-rekan tentunya sudah banyak mengerti familiar, tapi hanya untuk menekankan bahwa penting sekali kita ini
mencari solusi terhadap masalah yang kita lihat di depan mata, tetapi jangan lupa untuk dipublikasi. Lalu apa syarat dikatakan jurnal ini? Ya ini jurnal dikatakan aman dan ilmiah ini penting ya rekan-rekan ya. Karena nanti kita akan lihat ada namanya jurnal predator. Jadi bukan hanya laki-laki predator, tapi jurnal pun ada predator gitu. Bukan hanya laki-laki buaya katanya gitu ya. Tapi jurnal pun bisa predator. Jadi hati-hati rekan-rekannya. Laki-laki predator aja katanya harus jaga. Jangan sampai kena rayuan sang predator ya. Ya karena suara predator apa? Besok pelayanan di mana deh gitu. Mau saya jemput nggak? Itu predator gitu. Enak ya kata-katanya ya. Nah jurnal ilmiah pun yang predator kayak begitu Bapak Ibu nanti. Ya. Jurnalnya pun enak. Kamu mau terbit ya? Sini terbit di saya cepat kok. 1 hari udah terbit. Ya, biayanya ya mungkin 1 juta lah gitu. Nah, itu termasuk predator. Jadi kalau rekan-rekan dapat satu artikel, satu portal jurnal yang cepet banget publishnya, hati-hati jangan-jangan itu adalah predator. Ingat predator, depannya manis, belakangnya kena telan kita. Nah ini harus berkala. Nanti kita akan belajar langsung menuju jurnal-jurnalnya, tapi saya memberikan wejangan dulu lah. Itu harus berkala 2 sampai 4 kali lah dalam 1 tahun atau 6 kali masih oke. Jadi kalau kita lihat nanti portal jurnalnya itu, wah ternyata sudah 1 tahun tuh bisa 20 kali terbit, nah itu perlu dipertanyakan itu. Ya dia itu hanya 2 sampai 4 kali. Lalu memiliki ISSN, International Standard Series Number, dan ketiga memiliki terbitan versi online. Kalau nggak ada, jangan. Ya, jangannya kenapa? Karena kalau kita masuk dalam jurnal Predator, rekan-rekan, lalu artikel kita biasanya kalau jurnal Predator gampang terbitnya, revisinya dikit. Wah nanti nama baik kita sebagai seorang akademisi itu tercoreng rekan-rekan. Ya makanya saya perlu kasih tahu kita harus hati-hati. Lalu harus dikelola secara profesional. Jadi dicek nanti jurnalnya. Berkala nggak dia? Ada nggak ketersediaan petunjuk penulisan? Dan tentunya identitas jurnal ada nggak? Ini perlu dicek. Nanti nanti sekali lagi nanti kita akan langsung masuk lebih dalam apa yang saya katakan di sini. Dan itu apakah itu bertujuan untuk menampung dan mengkomunikasikan hasil penelitian ilmiah dan konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu atau enggak? Kalau semua disiplin ilmu itu perlu dipertanyakan. Karena jurnal itu spesifik biasanya. Semakin spesifik semakin bagus. Contoh, jurnal teologi dan pendidikan agama Kristen. Itu bagus, bisa. Tapi kalau merek jurnalnya, jurnal internasional publish, oh itu bahaya itu. Yang apalagi kalau ada kata internasional internasional itu perlu hati-hati rekan-rekan. Karena dia itu harus spesifik ilmu tertentu. Nah, kalau kita apa Anggi? Kalau kita kan bisa di jurnal teologi, pendidikan agama Kristen, humaniora, religiosity, keagamaan, masih bisa kita. Tapi kalau dia luas semuanya, wah ini perlu dipertanyakan. Dan ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin ilmu yang relevan, diterbitkan oleh penerbit badan ilmiah, organisasi profesi dan perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Jadi harus jelas siapa publishernya. Kalau yang menerbitkan Anggi Maringan, jurnal nih, jurnal. Sekali lagi bukan artikel ya, jurnal yang berisi kumpulan artikel. Penerbitnya adalah Anggi Maringan Hasyolan MTHU, mantap nggak tuh? Rekan-rekan percaya nggak? Atau rekan-rekan boleh atau tidak menerbitkan atau mempublish di artikel tersebut, di jurnal tersebut? Yang bilang masukin Pak, saya percaya Pak Anggi. Pak Anggi itu nggak mungkin bohong. Yang bilang masukin aja, nggak boleh angkat tangannya. Saya coba lihat ya. Nggak ada yang angkat tangan. Saudara nggak seneng sama saya ini, jahat kalian. Di kelas saya kasih F kalian. Masa kalian nggak percaya sama dosennya? Ini pelanggaran ini.
Saya capek loh ngajar, tapi kok kalian nggak percaya gitu. Ya. Udahlah, saya marah lah sama kalian lah ya. Oke, yang bilang, Pak Anggi, kita nggak akan publish, Pak. Tadi kan saudara bilang, nama apa tuh yang akan masukin ya, nggak ada yang masukin. Tapi bilang, Pak, kita nggak mau masukin, Pak. Karena nggak bener, Pak. Karena nggak boleh pribadi yang menerbitkan, Pak. Harus ada lembaga, Pak, yang bilang, Pak, kita mesti menolak untuk terbit di jurnal yang dikelola Pak Anggi. Boleh angkat tangan. Angkat tangan, Stephen bukan kasih love, Pak Stephen kasih love. Stephen Wanda udah mau nikah aja nih love love ya. Iya, jangan taruh. Kenapa? Karena saya bukan kampus, ya. Saya bukan institusi. Saya Anggi Maringan. Harus kampus, harus institusi. Misalkan bisa satu program studi teologi, STT Battle, kan bisa, tapi nggak boleh pribadi yang menerbit. Ya silakan turun tangan ya. Lanjut kita ya. Nah, bahasa yang digunakan pun adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia. Ini kalau jurnal di Indonesia. Jadi bahasa yang digunakan pun bukan bahasa daerah, ya bahasa Batak nggak bisa. Dia harus bahasa Indonesia, ini untuk jurnal nasional, atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda. Cek, kalau penulisnya cuma dari satu kampus, itu perlu dipertanyakan. Jangan taruh jurnal di sana, kasihan kalian. Nanti nama kita rusak, nama kita jelek. Nanti lihat, ih, penulisnya ada yang dari kampus A, dari kampus B, kampus C. Oh, good, ini bagus nih. Oke. Okay? Dan mempunyai dewan redaksi atau editor yang terdiri dari para ahli di bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda. Nah, kalau itu yang nasional, kalau yang internasional, kalau rekan-rekan mau, ya kalau rekan-rekan mau silakan. Tapi ini saya juga sampaikan sedikit lah. Kalau teman-teman mau mempublish di jurnal internasional, ada juga syaratnya. Ditulis dengan bahasa resmi yang kecil, bisa bahasa Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Tapi kalau kita ya bahasa Inggris lah. Wah, bahaya juga kalau kita mengerti betul bahasa Arab gitu kan. Bahayanya, dalam artian bahaya di sini adalah nanti kita pun takut, sorry, kalau kita bahasa Arab bahayanya bahwa nggak terlalu banyak dalam teologi-teologi di Indonesia yang memahaminya itu. Memiliki terbitan online, dewan redaksinya ada, diterbitkan dalam satu terbitan paling sedikit, penulisnya berasal dari 4 negara, dan lihat yang ke G, itu terindeks Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Source, atau tim pakar dari Dirjen Dikti. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena sekarang berseliweran jurnal-jurnal yang mengatakan internasional. Depannya enak internasional. Lalu kita dengan bangga mengatakan, Panggi kami sudah publikasi internasional, Pak. Tapi ternyata itu jurnal predator. Ini dia. Ternyata jurnal apa? Predator. Ini bahaya sekali. Jadi rekan-rekan, jangan karena pengen cepat publish, akhirnya sembarangan aja masuk. Ya, sembarangan aja naruh. Nah, ini saya coba ada dapat yang namanya list jurnal-jurnal predator yang rekan-rekan harus hindari untuk taruh artikel di sini ya. Nih, ini rekan-rekan. Academic Exchange Quarterly, Academic Research Review. Ini hati-hati, ini banyak sekali rekan-rekan. American Journal, Farmtech Research, coba yang internasional ya. Tuh, wah keren ada internasional. Wah namanya internasional. American International Journal of Contemporary Research, American International Journal of Contemporary Scientific Research. Wah keren internasional, tapi hati-hati sekali lagi. Ya, kalau masuk di dalam ini biasanya dia termasuk dalam plagiat, plagiat.
predator. Dan ini banyak sekali. Lihat, sangat banyak rekan-rekan. Nanti bisa dikirimkan di dalam Google Classroom kita. Banyak sekali ini. Ini agak lama loading. Ya, hati-hati karena biasanya gini, mereka akan kirim kepada rekan-rekan itu email di spam biasanya. Dan dia mengundang untuk rekan-rekan publish di jurnalnya dengan cepat. Fast track, cepet banget. 2 hari, 3 hari pun terbit. Harganya memang ada yang mahal, ada yang murah. Ada yang bisa sampai 3 juta, ada yang 1 juta. Nah, jangan karena harus publish, maka teman-teman taruh di sini. Itu sebabnya kenapa dari sekarang kita ajarin, supaya dari sekarang rekan-rekan sudah mulai menulis, dan dalam minggu-minggu ke depan kita akan belajar, mulai pada pendahuluan sampai nanti kesimpulan bagaimana membuatnya, taruhlah di sana. Karena dalam proses jurnal itu nggak cepat rekan-rekan. Jurnal yang benar itu kurang lebih memakan waktu ya. Kalau Indonesia itu 3 sampai 1 tahun. 3 bulan sampai 1 tahun. Kalau misalkan 1 bulan langsung terbit, oke jurnalnya bagus Pak. Terbitannya tepat. Setahun 3 kali. Bagus deh Pak. Tapi dia bisa menerbitkan artikel saya dalam 1 bulan terbit. Biasanya itu karena dia ada jalur khusus namanya fast track. Itu diperbolehkan saja sih, tapi harganya akan lebih mahal. Tapi kalau yang ini itu nggak jelas ini. Nanti siapa reviewernya nggak jelas. Nge-reviewnya pun gampang banget. Kita punya artikel acak adul nih pemikirannya nih. Tapi dia komentarnya dikit. Yang penting sesuai dengan template. Wah ini udah nggak bener tuh kalau jurnal kayak gitu. Ya, itu sebabnya rekan-rekan, bagi rekan-rekan mahasiswa STT Battle, kalau rekan-rekan mau publish, komunikasikanlah kepada kami. Kami dalam artian kami bertiga maupun kalau di STT Battle ada yang namanya BP2M, ya Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Mohon diskusi dengan kami. Karena kami juga punya kepentingan dalam artian gini memastikan bahwa tulisan rekan-rekan itu layak. Jangan sampai tulisan acak adul dimasukin ke sana mempermalukan ST Battle. Kenapa? Ini nggak apa-apa ya. Karena kita nih pengelola jurnal saling tahu. Pernah ada mahasiswa, saya nggak perlu sebut namanya, dia nulisnya S2 sih memang. Dia nulis artikel dalam bentuk makalah. Tahu ya makalah ya? Kalau makalah kan biasanya ada logo STT Battle, lalu judul, ya kan? Lalu ada kata pengantar, daftar isi, lalu dia buat 3 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua isi, bab ketiga kesimpulan. Dia masukin itu ke jurnal. Wah, itu benar-benar merusak. Ya, akhirnya pengelola ngasih tahu kepada saya, ya, ngasih tahu kepada saya bahwa wah ini parah nih. Boleh ngomong kotor ya, nggak apa-apa ya. Yang sampah ini kenapa dimasukin ke sini? Akhirnya dibalikin ke saya karena tahu saya orang XT Battle, ya maka dibalikin ke saya. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi. Kenapa? Karena nanti akan menutup akses buat mahasiswa baru yang lain yang akan publish di jurnal yang sama. Jangan sampai nanti pengelola jurnal itu memblacklist satu institusi dalam arti ini adalah kita ST Battle karena melihat ada mahasiswa yang menaruh tetapi tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dan tidak menghormati selingkung. Selingkung itu ciri khas daripada jurnal tersebut. Ya. Oke, jadi ini rekan-rekan hati-hati. Sekali lagi kalau mau publish, saran kami dengan penuh kemurahan hati akan membantu rekan-rekan gitu ya untuk mencarikan jurnalnya. Ya. Oke, sedikit lagi ya. Lalu etika publikasi ya. Nah, peneliti tentunya menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya dan ingat jangan ada yang namanya duplikasi ya. Plagiat minggu lalu udah diajarkan hati-hati dengan plagiarisme dan jangan juga hanya berisi tentang kutipan-kutipan saja tapi tidak ada kebaruan. Nah, ngomongin kebaruan, di minggu-minggu selanjutnya kita akan belajar bagaimana mendapatkan kebaruan dalam tulisan kita.
Ya, dan ini hati-hati pokoknya penyertaan sebagai penulis pendamping, ya memberikan pengakuan, penyertaan sebagai penulis pendamping kita juga harus punya etika di sini, ya melakukan pengutipan, pernyataan atau pemikiran orang lain dan dalam bentuk ucapan terima kasih juga kepada orang-orang yang memberikan sumbangsi. Ini etika kita sebagai seorang peneliti atau penulis. Oke, baik. Kita langsung aja rekan-rekan menuju kepada portalnya. Jadi rekan-rekan, untuk rekan-rekan mencari jurnal yang baik, ya, jurnal yang bagus, rekan-rekan di Indonesia untuk jurnal nasional ada yang namanya satu platform yang disiapkan dari Kementerian Pendidikan, ya, yaitu yang bernama Portal Sinta. Oke, nah ini. Loh, kok nggak ada? Kelihatan nggak rekan-rekan? Belum, Pak. Oke, Pak. Ya, oke, kelihatan rekan-rekan? Kelihatan, Pak. Ya, jadi ini Sinta ini adalah badan untuk mengakreditasi jurnal-jurnal. Ingat, jurnal bukan artikel yang diakreditasi, tapi jurnalnya. Meskipun meskipun yang tidak terakreditasi Sinta pun tetap juga bagus. Nanti saya akan kasih tahu cara kita mengecek. Tapi kalau dia sudah masuk akreditasi Sinta, biasanya sudah pasti ini bagus. Nggak mungkin sembarangan. Karena saya kan juga lagi di STBettel, kan kami juga lagi mencoba mereakreditasi jurnal STBettel yaitu Diegesis. Itu jujur ya, itu udah hampir setahun itu dicek terus. Dan mereka detail. Ketika mereka ngecek, mereka akan ngecek segalanya karena mereka akan masuk ke dalam kita. Apakah ada permainan dalamnya? Apakah ada artikel yang simsalabim jadi? Maksudnya apa itu Panggi? Satu hari langsung terbit. Itu mereka bisa tahu tuh historinya. Oke, dan kalau mereka lihat bagus, 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 lalu nanti mereka memberikan nilai, nah nilai itu akan dikonversi menjadi akreditasi. Nah, ada 6 tingkatan. Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semakin kecil semakin bagus. Ya, jadi Sintanya itu ada 6, semakin kecil semakin bagus. Sinta 1 bagus. Sinta 2 keren. Sinta 3, Sinta 4 juga bagus. 5, 6 udah oke. Ya. Panggi, lebih susah mana Pak? Masukin artikel yang di Sinta atau yang non Sinta yang belum terakreditasi? Sebenarnya sama-sama sulit kok. Ya, sebetulnya sama-sama nggak mudah juga. Nah, nanti di sini rekan-rekan kita bisa searching nih jurnalnya. Nah, karena kita orang teologi, maka kita cari teologi. Nah, muncullah ini ada 65 jurnal teologi, tapi hati-hati nggak semua kan teologi itu teologi Kristen. Pendidikan agama kan, kalau pendidikan agama kan nggak semua pendidikan agama Kristen, ada pendidikan agama Islam, Buddha. Nah, lihat Kurios. Nah, ini bagus nih, ini Sinta 2. Dunamis, Sinta 2. Gemma Teologika, Sinta 2. Pasti bagus ini. Kenapa? Ini adalah jurnal yang benar dan bagus. Mari kita lihat langsung ke website. Nah, ketika teman-teman ke website, untuk teman-teman, ya, ketika teman-teman ke website, untuk teman-teman melihat apakah jurnal ini bisa saya publish, ada beberapa hal yang harus teman-teman cek atau teman-teman perhatikan, apakah jurnal ini cocok untuk tulisan saya. Ini kayaknya yang Kurios agak lama, saya ke yang dinamis saja. Lihat, Dunamis Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani. Spesifik. Lolos ya. Ya, sebagai jurnal yang baik. Lihat, penerbitnya Sekolah Tinggi Teologi Inteo Surakarta. Jelas penerbitnya bukan Anggi Maringan atau profesor apa, tapi ini adalah penerbitnya dari institusi tertentu. Lihat ISSN-nya. Ada. ISSN-nya baik yang online maupun yang print ada. Oke? Dan lihat, dia punya juga yang namanya definisi. Dunamis, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen ini nomor sekian bla 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 diterbitkan, ya, dan lihat bercirikan Injili, Pentakosta dan bidang pendidikan Kristiani. Dia punya keputusan atau SK dari
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bahwa ini sudah terakreditasi Sinta 2. Ya, dan dia jelaskan di sini, lihat, 2 kali dalam 1 tahun, ya kan? Enggak setiap sebulan, tapi 2 kali doang nih, April dan Oktober. Oh, jadi ini bagus. Lalu bagaimana kalau kita mau publikasi, kira-kira cocok dengan tulisan kita? Nah, pertama-tama cocokin dulu soal fee-nya, harganya. Kira-kira ada nggak uang kita? Jadi jurnal itu rekan-rekan, kita itu akan membayar kalau kita publish. Pak Anggi ada-ada aja, ayah-ayah wae. Udah kita capek nulis, kita disuruh bayar. Gini Bapak Ibu, kita itu bayar karena untuk tulisan kita itu terbit, itu ada orang-orang di baliknya yang menyempurnakan. Nah, kita ibaratnya membayar keringatnya gitu. Karena nggak gampang loh Bapak Ibu. Kita tulis artikel 15 halaman, itu akan mereka baca betul-betul itu. Nggak cuma sembarangan baca. Itu dibaca tuh, titik komanya dibaca. Baru mereka kasih komentar. Ngasih komentar itu nggak gampang. Ngasih komentar itu atau ulasan nggak cuma bilang kayak gini. Ini kurang bagus, jelek, ganti. Yang ini ngaco, ganti. Nggak gitu. Ngasihnya itu dalam bentuk konstruktif. Jadi memberikan saran dan menolong. Misalkan gini, sepertinya teori ini kurang cocok. Coba pakai teori daripada X. Disebutin teori si X. Dengan kata lain, dia udah tahu dong. Dia juga memahami dong apa yang rekan-rekan tulis. Gitu. Nah, untuk publikasi ini Bapak Ibu, untuk artikel itu 750.000. Murah lah, 750.000 ya. Ini. Nah, setelah itu, setelah rekan-rekan perhatikan auto fee-nya, maka ini yang teman-teman perlu perhatikan adalah fokus and scope. Ini duanya. Teologi Kristen yang bersifat Injili, terutama yang bercirikan Pentakosta dan pendidikan Kristiani. Pak, saya pengen membahas tentang pendidikan agama Buddha, boleh nggak? Boleh, tapi nggak bisa dimasukin ke sini. Kenapa? Karena ini membahas pendidikan Kristiani. Jadi banyak banget rekan-rekan jurnal yang di reject, ditolak, bukan karena nggak bagus, bagus. Tapi dia menaruh di portal jurnal yang tidak sesuai dengan fokus and scope-nya. Jadi ketika rekan-rekan mencari jurnal, maka perhatikan fee-nya, perhatikan apa? Fokus and scope. Lalu perhatikan juga editorial timnya. Benar nggak kayak tadi? Berbeda daripada 2 institusi. Oh jelas ini beda. Ini dari Inti Bandung, di sini ada STT Baptis. Bagus, berarti beda. Lalu apa lagi? Reviewernya, lihat. Apakah reviewernya adalah orang-orang yang menghuni? Adalah orang-orang yang hebat? Lihat, ada yang dari luar negeri nih. Pentecostal Theological Seminary and University of South Africa. Wah, ini bagus nih. Oke, sudah itu semua dicek. Nah, ini terpenting. Template nih. Jadi jangan pernah mengerjakan sesuatu kalau tidak sesuai dengan template. Baik ya rekan-rekan ya. Jadi harus ikutin template. Oh tapi Panggi kan kita itu harus pakai Times New Roman. No, ikutin template-nya maunya portal jurnal itu. Ini template biasanya bisa di-download. Ini tinggal di-download rekan-rekan. Ini tinggal di undo. Silakan di download lalu rekan-rekan tulis di sini. Di sini udah dikasih tahu nih petunjuk penulisan dan submit artikel dinamis, kasih tahu. Namanya harus kapital, tulisannya prodinya apa, harus ada email, abstrak itu apa isinya. Ini bentuknya jangan diubah ini. Lalu dia pakai 2 kolom. Ini nggak boleh diubah. Apa yang dia minta ada pendahuluan, ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan. Ada ucapan terima kasih, ya lalu daftar pustaka. Ini dikasih tahu semua nih. Daftar pustaka harus pakai apa? Mendeley. Makanya nanti diajari Mendeley kita. Formatnya pun Chicago Manual of Style. Edisi yang ke-17. Jadi nggak sembarangan juga. Oh tapi saya maunya pakai Turabian. Nggak bisa. Nanti ditolak langsung. Jadi ikuti template-nya. Oke. Nah kalau sudah nanti silakan kita akan publish.
Contoh lain misalkan kalau jurnal kita adalah diegesis. Ini jurnal STT Battle Bapak Ibu ya. Bukan yang ini. Ini. Ini jurnal kita. Coba lihat. Editorial timnya ada. Jelas. Ya. Lihat lagi. Reviewernya ada kah? Ada. Beda-beda kampus. Beda-beda universitas. Apalagi yang dilihat? Template ada nggak? Ada. Jelas, no template ada. Ikutin ini. Oh, ini juga pakai seperti tadi, pakai 2 kolom. Kalau rekan-rekan nggak ngikutin jenis hurufnya, stylenya, pasti di reject. Pasti. Oke. Jadi ketika rekan-rekan menulis nanti, rekan-rekan kira-kira pikirkan tulisan saya ini masuknya kemana? Lihat fokus and scope-nya. Fokus and scope-nya lihat. Diagesis, Journal Theology as a peer reviewed journal. Dan lihat, dia punya fokus yaitu adalah teologi Christian education, tetapi termasuk juga di dalamnya adalah systematic constructive theology, biblical contextual theology, counseling, theology and religiosity, and Christian education. Jadi ini, kalau nggak termasuk di sini, jangan coba-coba masuk ke diegesis, langsung dibuang, di reject langsung. Ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan, banyak sekali artikel, banyak sekali jurnal. Tinggal bagaimana rekan-rekan menyesuaikan dengan tulisan rekan-rekan. Cara carinya gimana Pak Anggi? Selain dari sini, ya sorry, tadi ini ya. Selain dari Sinta, tadi Sinta ya, Sinta, lalu rekan-rekan ini. Selain ini banyak banget rekan-rekan nih. Abdil, Eleos, ini Sinta 5. Oh, ini dia apa nih? Dia pencariannya adalah pendidikan agama Islam, kita cari teologi biar lebih baik. Nah ini banyak sekali nih. Veritas, dia jurnal ilmu teologi pendidikan agama Kristen, berita hidup, Bonafide, Tedeum, apalagi Saktum Domine, teologi kontekstual Indonesia, Fide, ya Bia tadi sudah diskursus. Oke. Nah, jadi rekan-rekan cari kira-kira dari tulisan rekan-rekan masuknya kemana. Selain ini, rekan-rekan bisa juga cari itu di web tentang jurnal teologi di luar daripada yang masuk Sinta. Nah, rekan-rekan bisa kasih keyword aja jurnal teologi. Ini akan muncul nih Gemma Theologica Veritas. Nah, teman rekan-rekan cari di sini bisa nih. Daat, Jurnal Biblika, karena banyak juga jurnal-jurnal daripada teologi yang belum terakreditasi. Tetapi mereka bagus. Nah, caranya adalah rekan-rekan sekali lagi cek dulu harganya, lalu cek juga fokus and scope-nya apa. Ya, jangan sampai kita asal masuk, tapi ternyata fokus and scope-nya nggak cocok. Lalu rekan-rekan juga lihat template-nya dan ikuti template-nya. Kalau dia minta 5.000 sampai 7.000 kata, buat 5.000 sampai 7.000 kata. Jangan dilawan. Ya, kalau dia mintanya cuma 3.000 sampai 5.000 kata, jangan buat sampai 7.000 kata. Saya pernah buat penelitian, udah bagus, saya masukin 7.000 kata, di reject, ditolak. Dan bagi jurnal dia nggak peduli mau rekan-rekan mahasiswa, mau rekan-rekan dosen, mau rekan-rekan profesor kayak, mau doktor, mau apapun rekan-rekan, bagi jurnal semua kita sama. Ini jadi peluang sehingga kita mahasiswa nggak perlu takut, nggak perlu bilang kayak gini, aduh Pak, saya takutnya nanti kalah Pak sama profesor-profesor yang lain, dosen-dosen lain. No, 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 nggak sama sekali.
Jurnal nggak ngelihat rekan-rekan mau profesor, kayak mau dokter, mau kabulator, bocor, kompor, dor, nggak peduli. Kalau tulisannya itu bagus, sesuai template, dan betul-betul memiliki kebaruan, publish. Tentu akan ada prosesnya. Oke, ini banyak sekali. Sophia, Caraka, Harpester, ya saya pernah publish di sini juga. Teologi Injil yang Pendidikan Agama Kristen. Jadi rekan-rekan silakan klik aja Logia, lalu rekan lihat ini ada template, ikutin. Ya. Nah, selain itu rekan-rekan juga perlu cek apakah jurnal ini sudah mati atau enggak. Contoh jurnal ini. Lihat, dia terbit itu kalau dibaca dia itu terbit setahun 2 kali. Oke? Dia setahun 2 kali. Juni dan Desember. Ini kan? Maka terbitan terakhir harusnya bulan apa, rekan-rekan? Terbitan terakhirnya. Apa? Bulan apa? Bulan Juni dan Desember nih. Nah, sekarang kan bulan April. Maka terbitan terakhirnya bulan apa dia? Desember Yes. Tahun berapa, Pak? 2023. 2023, Pak. Ya. Mari kita lihat. Apakah dia di bulan Desember 2023 menerbitkan atau tidak? Kalau tidak, jangan masukkan. Kenapa? Gini. Karena kalau rekan-rekan sudah masukkan artikel dalam satu jurnal, rekan-rekan nggak boleh masukkan lagi di jurnal yang lain. Nggak boleh. Itu pelanggaran etis. Kalau rekan-rekan kena atau rekan-rekan akan kena pelanggaran etis, rekan-rekan akan kena banyak hal yang merugikan tentunya. Ya. Lihat, kita lihat. Oh betul, 2023. Ini di bulan Desember ini. Good, berarti ini lihat jalan. Ya. Lebih lanjut lagi kalau rekan-rekan mau lihat di arsipnya. Dia betul-betul setahun 2 kali nggak kita lihat bagus nih. Ya, 2022, 2023, 2021. Oh, oke. Taruh di situ. Jadi rekan-rekan nanti ketika rekan-rekan sudah mulai menulis, rekan-rekan ketika sudah mau menulis, rekan-rekan udah ada tahu nih judulnya apa. Setelah udah tahu judulnya, rekan-rekan cari kira-kira saya mau masukin di mana. Kalau misalkan mau masukin di logi, oke cocok nih. Tulisan saya di sini, maka rekan-rekan langsung pakai template-nya ini. Karena kalau kita nggak nggunain template-nya, sudah pasti kita akan ditolak. Dan lihat template-nya beda-beda rekan-rekan tuh. Ini jenis hurufnya pasti beda ini. Beda. Nah, kalau tadi kan dua dua kan, kalau ini kan satu kan. Jadi beda-beda. Nah, ini dikasih tahu bahkan dikasih tahu bagaimana kutipan langsung. Waduh, ini baca ya. Oke, baik itu kurang lebih untuk kita memahami jurnal ilmiah. Jadi ketika nanti dosen meminta rekan-rekan untuk mempublikasi jurnal ilmiah, tentunya pertama rekan-rekan sudah jadi artikelnya, tapi yang kedua rekan-rekan cari jurnal yang cocok. Oke, jurnal yang cocok dengan artikel rekan-rekan, lalu ubahlah ke template yang mereka butuh. Hati-hati, jangan sampai kita tergiur dengan email-email kita di spam yang mengatakan publikasi jurnal Anda di internasional bla bla bla, harganya cuma 750.000 atau 1 juta dalam waktu sebulan sudah terbit. Hati-hati, itu bisa nanti masuk dalam jurnal plagiat. Nah, saya nggak ingin mahasiswa STT Battle ada masuk jurnal plagiat karena nanti rekan-rekan akan kena reject. Ya. Rekan-rekannya. Jadi rekan-rekan akan berbahaya secara akademis ya bahwa rekan-rekan itu pernah menerbitkan di jurnal-jurnal yang predator. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau bertanya rekan-rekan? Silakan yang mau bertanya. Silakan Fiona. Adakah yang lain? Silakan raise hand. Oke, sambil menunggu yang lain, silakan
Habis Fiona baru Ibu Erika. Silakan Fiona sampaikan pertanyaan. Kak, saya mau tanya kan yang tadi kakak ada sempat bilang yang kalau seandainya dalam sebuah jurnal itu template-nya seandainya dia minta 5.000 sampai 7.000 kata. Seandainya kita kayak menulis lebih sedikit kayak contohnya 5.000 sampai 7.010 kayak gitu, Kak. Apakah bisa? Sorry tadi apa dia mintanya berapa? Dalam jurnal dia minta 5.000 sampai 7.000 kata. Oh, Tapi yang ternyata yang kita tulis itu sampai 7.010 kata gitu. Apakah itu bisa, itu jurnal kita nggak bisa publish atau gimana, Kak? ya sebenarnya pasti nanti kan ada revisi ya. Tapi kalau biar aman ya udahlah, cuma 10 kata kan tinggal bisa yang lain di parafrase. Ya tenang aja soal itu. Tapi nanti akan berbahayanya adalah kalau dia sudah ngelihat nggak sesuai dengan peraturan dasarnya, maka langsung di reject tanpa perlu dibaca dulu. Ya, padahal sudah capek-capek, tapi karena nggak sesuai template di reject. Saya pernah nulis artikel nih, Fiona, kalau itu kan simple ya. Saya juga ada yang lebih simpel. Jadi waktu itu saya salah membaca stylenya salah membaca. Dia memang pakai catatan kaki, tetapi stylenya beda. Lalu ketika saya submit langsung ditolak. Padahal sama-sama catatan kaki. Tapi karena stylenya beda ditolak. Ternyata karena saya salah style, maka saya ubah, ketika diubah diterima. Nah harapannya gini, sebenarnya sekecil-kecil daripada syarat mereka, tolong diikuti aja gitu ya. Ya, tolong diikuti aja karena itu akan menolong kita lolos daripada editor. Karena gini, kalau proses jurnal itu ketika kita masuk, nanti editor akan membaca. Nah, kalau editor ngelihat, oh ini bagus, maka dia akan teruskan ke reviewer. Nah, reviewer, dia nggak tahu siapa kita, dan kita pun nggak tahu siapa yang mereview artikel kita. Oke? Nah, setelah reviewer ngecek, dia kasih komentar, nanti dia akan memberikan masukan dan memberikan juga keputusan apakah artikel ini bisa dipublish atau di reject atau harus ada revisi. Baru dikirim balik kepada kita, kita revisi, ikutin apa kata reviewer, kita balikin lagi. Kalau sudah oke, nanti akan dipublish. Ya. Jadi saran saya kalau soal kayak gitu 10 kata atau berapa ya lebih baik diikuti aja. Karena memang ada juga editor-editor yang saklek gitu ya. Gitu, Fiona. Oke, baik, Kak. Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan saya yang Oh, ada kedua. pertanyaan kedua, silakan. Oke, yang kedua ini kan ada beberapa yang saya lihat dari penulis jurnal-jurnal yang dosen di STTBI yang emang ditulis beberapa dosen yang di sini, saya lihat mereka itu dalam penulisannya itu ada kayak beberapa orang. Kayak contohnya dalam satu jurnal ada 3 penulis. Nah, kenapa kayak jurnal yang kami bikin ini harus emang pribadi, Kak? Harus apa? Yang jurnal yang kita buat ini emang harus pribadi, kita yang nulis sendiri, nggak kayak dibikin kelompok gitu. Oh, jurnal ini kan gini, penulis untuk jurnal itu sebenarnya minimal satu ya harus ada penulisnya satu, maksimal tiga. Tetapi ada jurnal-jurnal yang memperbolehkan sampai 5, bahkan yang internasional pun sampai 10. Ya. Lalu kenapa kita disuruh pribadi gitu ya untuk kita publikasi? Karena tentunya rekan-rekan kan secara pribadi mengerjakan tugas-tugas yang ada dan tugas-tugas itu dipublikasi. Kecuali tugas itu berkelompok. Maka kalau tugas itu berkelompok, maka bisa publikasi kelompok. Tapi normal ya jurnal itu adalah 1 sampai 3 penulis. Oke? Nah, lalu kenapa ada dosen penulis sampai 3 ya? Karena mereka melakukan penelitian bersama-sama. Maka 3. Kalau kita hanya sendiri ya silakan sendiri. Tapi kalau misalkan rekan-rekan nggak yakin, oh tulisan saya kira-kira bagus apa enggak, lalu rekan-rekan ajak dosen untuk kolaborasi, membaca, memberi masukan, itu nggak apa-apa untuk dosennya itu ikut sebagai seorang penulis. Yang penting dosennya ikut bersama, menggumuli. Tapi kalau rekan-rekan sendiri yang menggumuli ya nggak tulis sendiri aja. Tapi kalau rekan-rekan nggak yakin,
sendiri bisa, maka silakan untuk mengajak kolaborasi dengan dosen-dosen atau juga ajak kolaborasi dengan teman yang lain. Gitu ya Fiona ya. Jadi untuk publikasi jurnal sekali lagi tidak ada sama sekali pembedaan antara dosen dengan mahasiswa. Bagi jurnal, dosen dan mahasiswa itu sama aja. Yang penting kecakapan menulisnya. Gitu ya. Oke, silakan Ibu Erika. Oh, nggak dengeran suaranya ya. Iya, nggak kedengaran ya. Betul ya? Apakah yang lain dengar suara Ibu Erika? Saya nggak dengar. Enggak, Pak. Enggak dengar, Pak. Kedengaran? Kedengaran? Enggak, Belum. Pak. Enggak kedengaran. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak kedengaran, Bu Erika. Enggak kedengaran sih. Oke, sambil nunggu Bu Erika memperbaiki, saya ke Ibu Manik dulu, silakan Bu. Itu aku. Baik, selamat malam Pak Anggi. Apa suara saya terdengar dengan baik, Pak? Kedengaran. Baik, Kedengaran, terima Ibu. kasih, Pak. Ya, mohon maaf saya off cam, Pak, karena saya tidak sedang di ruang belajar. Oke, it's okay. Silakan Ya, Ibu. baik, Pak. Makasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Pak, untuk jurnal PKM kita yang lalu sudah publish. Oh Terima ya, kasih. ya, publikasi bersama kita. Ya, thank you Pak Anggi. Yang kedua saya mau tanya gini Pak, mengingat saya akan melakukan penulisan skripsi, tapi saya rasanya sulit melakukan penelitian lapangan Pak. Jadi saya memilih dengan kajian pustaka. Halo? Ya, lanjut Bu. Iya. Pertanyaan saya Pak, kalau kajian pustaka itu penelitian tentang apa yang cocok Pak untuk studi pustaka itu? Dan apa aja komponen tinjauan teologisnya? Saya agak kesulitan Pak di komponen tinjauan teologisnya. Oke, baik, makasih Bu Manik. Baik, Ya Pak Anggi. rekan-rekan, nanti di dalam proses ke depan kita akan belajar bagaimana agar tulisan kita itu bisa diterima oleh editor dan diterbitkan dalam jurnal. Memang ada strategi-strateginya. Yang pertama tentunya tulisan kita itu harus eye-catching. Eye-catching itu dalam artian menarik. Jadi kalau misalkan nulis kayak gini, tinjauan etis terhadap memakan hewan kurban, biasa aja udah banyak yang nulis. Tinjauan etis terhadap suku atau ulos, itu udah biasa aja, udah banyak yang nulis. Tapi kalau kita nulis yang agak wow, berbeda, orang senang. Nah, yang kata berbeda di sini itu bisa didapatkan oleh dua, Bu Manik dan teman-teman. Pertama, dari lapangan. Karena banyak yang di lapangan itu yang belum ditulis. Contoh, sekarang lagi ramai Kristen progresif. Saudara cari jurnal pun nggak ada Kristen progresif. Ini kalau ada yang mau nulis nih cepet nih, dalam waktu 2 hari, itu pasti dipublish tuh. Pasti itu. Ya rekan-rekan nulis sekarang nih bulan 4, saya yakin bulan 6 akan terbit tuh. Taruh. Kenapa? Karena belum ada, jarang yang nulis itu di dalam bahasa Indonesia tentunya ya. Nah, kalau udah kayak gini, Kristen progresif, misalkan, maka di sini yang sekarang kan lagi rame, maka orang nggak membutuhkan apakah itu lapangan apa enggak, dia membutuhkan kajiannya. Dan kajian yang paling cepat untuk kita publish adalah daripada library research. Jadi pertanyaannya bagaimana Pak supaya library research yang bagus? Yang pertama, library research-nya adalah menjawab isu-isu terkini dari library research. Ya. Jadi kita itu benar-benar sebagai seorang teolog yang memakai pemikiran-pemikiran, lalu kita gabungkan, kita bangun konsep baru untuk menjawab isu yang ada. Yang kedua, bagaimana library research kita itu bisa menarik dan tembus di jurnal. Maka library research yang kita tulis itu harus memiliki yang namanya konstruktif, membangun. Kalau hanya menjelaskan gini, apa tafsiran ayat dari Roma 8 ayat 28? Ya nggak perlu, kita udah banyak yang bahas itu. Tetapi kalau kita memberikan suatu tema
dan gagasan yang konstruktif melalui library research, itu jurnal akan senang dan terima. Jadi bagaimana strategi supaya library research kita itu bisa menarik dan diterima orang? Tadi yang bisa menjawab isu kekinian, dan kedua lebih bersifat membangun, konstruktif, sesuatu yang new, baru. Sedangkan kalau dari lapangan, terlalu banyak yang dari lapangan yang belum ditulis di jurnal, sehingga kita hanya mendeskripsikannya saja sudah bagus. Tapi kalau sudah library research, dia tidak bisa hanya mendeskripsikan. Dia harus melakukan argumentatif, menabrakkan beberapa prinsip. Yang ketiga adalah membangun. Kalau yang pertama, deskriptif, itu lapangan bisa sekali. Khususnya yang lapangan yang jarang ya. Kalau yang udah sering juga nggak bisa. Misalkan semua rekan-rekan ingin melihat konsep stunting gitu ya. Stunting, menjelaskan tentang keadaan stunting di satu daerah. Jujur kalau rekan-rekan cari keadaan stunting satu daerah itu udah cukup banyak yang menjelaskan. Tapi ini, kalau rekan-rekan ingin melihat teologi stunting, ini masih jarang. Saya udah banyak cek, ternyata teologi stunting itu jarang. Nah itu rekan-rekan pakai library desk bisa. Ya, teologi stunting ya. Gizi yang kurang. Ya, jadi kita sebagai seorang teolog atau ya sekolah teologi lah, saya bukan katakan teolog. Kalau kita mau melakukan penelitian library research, maka dua tadi untuk menjawab isu yang ada, yang kedua kita mengkonstruksi satu teologi atau melakukan argumentatif. Dan memang itu akan sangat diminta untuk kita itu berpikir secara filsafat, dan kita itu harus bisa mencoba untuk melakukan argumentatif. Misalkan dua tokoh dibenturin, dilihat perbedaannya. Kalau hanya misalkan menjelaskan saja, maka udah pasti itu nggak akan diterima. Kenapa? Karena tanpa perlu membaca jurnal kita membaca buku atau orang yang sedang kita jelaskan pun sudah bisa. Oke, itu. Baik, Pak. Penjelasan Bapak cukup jelas, tapi saya harus mencoba. Kalau belum mencoba, belum bisa firm dengan penjelasan Bapak sih. Memang saya harus coba dulu gitu, Pak. Tapi penjelasan Bapak cukup jelas. Thank you, Pak Anggi. Oke, memang tetap juga ending-endingnya harus menyelesaikan masalah juga. Dari semua tulisan seperti minggu lalu Pak disampaikan, sekali lagi ini adalah kelas yang bersama ya. Tapi untuk menyelesaikan masalah itu, tidak harus dengan lapangan, tetapi bisa dengan library research. Jadi sekali lagi yang nomor satu tadi, mesti ada yang namanya isu yang harus diselesaikan dan diselesaikan dengan library research. Nah, saya ada tulisan Bapak Ibu pernah membahas tentang library research juga, dan rata-rata tulisan saya itu library research Bapak Ibu. Ya, saya jarang sekali turun ke lapangan, itu sangat jarang Bapak Ibu. Rata-rata hampir semua, ya hampir, ya let's say 90% Bapak Ibu. 90% saya punya tulisan, itu adalah tulisan yang bersifat library research. Nah, ini tulisan cukup lama, yang pernah saya publish 2021 kalau nggak salah ya. Ya. Ekstraksi pemahaman Kiprianus tentang extra ecclesia universalis bagi gereja Pentakosta di era postmodern. Ini betul-betul library research ini Bapak Ibu. Coba lihat. Nah ini lihat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Jadi library research ini. Kenapa ini bisa? Karena lihat di atasnya. Ada satu hal yang ingin saya selesaikan. Jadi banyak hal yang bisa diselesaikan oleh library research, nggak harus turun ke lapangan. Kecuali memang masalahnya itu adalah masalah yang khusus di lapangan, yang kita harus turun ke lapangan untuk melihat. Tetapi kan sebetulnya dalam kita menyelesaikan masalah itu pun juga tetap ada library research. Baik Pak Anggi, sampai di situ saya jelas Pak. Yang menjadi pertanyaan saya berikutnya Pak, untuk kalau saya menggunakan library research untuk pembuatan skripsi saya, di kajian teologis, tinjauan teologisnya saya agak kesulitan Pak. Kira-kira muatannya apa aja ya Pak yang harus saya
gunakan gitu. Topik-topik besarnya apa saja yang harus saya bahas di tinjauan teologisnya kalau menggunakan library research. Ya, tergantung nanti judulnya apa, Bu. Nah, tentu nanti kan dalam proses bimbingan judul ibu apa tentunya dengan judulnya apa itu akan mengikuti kajian kajian pustakanya atau kajian teorinya, Bu. Nah, saya tentu nggak bisa jawab karena saya nggak tahu judul ibu. Tentunya nanti di dalam bimbingan akan diberitahu apa aja muatan-muatan yang harus ibu cari dan ibu masukkan dalam kajian teori ibu sesuai dengan judul atau tema yang ibu bahas. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak Anggi. Oke. Oke, ini udah lewat. Apakah Bu Erika mau bertanya? Silakan. Iya, singkat aja Pak. Pak, kalau misalnya kita mau bikin pengajuan jurnal gitu dari awal, lebih baik kita langsung menghubungi Pak Anggi dan tim ya Pak ya, untuk bagian jurnalnya, untuk artikel. Atau memang kita iya. buat dulu baru pengajuan Pak? Buat dulu aja. Tentunya kan dalam kita juga melakukan endorsement ini kan Bapak Ibu sambil membuat. Jadi buat dulu aja kalau sudah jadi maka bisa berdiskusi dengan kami. Kira-kira ini masukin di mana? Ya, kami tuh gitu. diskusi dengan kami sebenarnya memang mempercapai kami, tetapi ini tujuan kami agar nama ST Battle di luar itu tetap baik. Jangan sampai nanti tulisannya yang acak-adul, tapi karena kita pikir udah bagus nih. Karena kan menurut kita bagus belum tentu menurut orang lain bagus gitu. Kita Betul pikir udah Pak, keren nih, iya. udah ikutin template, lalu Bapak Ibu langsung main masukin aja, wah nanti akan mempermalukan nama ST Battle. Nah, saran saya Baik Pak. selesaikan dulu saja Bapak Ibu, lalu nanti berikan kepada kami. Nah, kalau Bapak Ibu masih bingung, Panggi judulnya gimana Panggi? Tentu sekali lagi enrichment ini akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan guidance dari nol, dari basic, bagaimana menemukan judul, menulis pendahuluan, menulis metode, pembahasan dan hasil sampai kesimpulan kita akan ajarin. Tapi memang pelan-pelan gitu. Nah, bagi Bapak Ibu sudah tahu dan sudah mulai mengerjakan, go, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Kalau memang sudah sampai ke pembahasan, boleh berdiskusi dengan kami bertiga, Pak Aldi, saya, Kak Jordi gitu ya, untuk bagaimana supaya pembahasannya itu bisa sesuai dengan tema dan sesuai dengan tujuan penelitian rekan-rekan. Itu ya Bu Erika ya. Baik. Yang pasti saya di sini mengatakan jangan submit dulu sebelum diskusi dengan kami. Meskipun ini bukan Baik, Pak. aturan, tapi ini adalah cara kami untuk menjaga agar nama ST Battle tetap dihormati di perjurnalan. Jangan sampai karena rekan-rekan ingin langsung masuk, lalu akhirnya nama ST Battle jelek. Tapi kalau rekan-rekan udah yakin, udah bagus banget, oh silakan, nggak apa-apa kok. Sekali lagi ini bukan aturan, ini adalah saran kepada rekan-rekan. Karena saya sudah melihat bahwa banyak di antara kita, ya biasanya sih dari S2 sih ya, itu main masukin aja tanpa ngomong, lalu editor yang dari sana ngadunya ke kami karena saling kenal, lalu akhirnya nama ST Battle jelek. Jeleknya itu bukan soal jelek isi. Kalau jelek isi, ya kan setiap orang logikanya beda-beda kan. Nggak bisa kita paksain. Tetapi apa? Dari template dan penulisan pun udah jelek. Tiponya banyak banget. Ya kalimatnya nggak nyambung. Ya, dia pakai kalimat dia dari orang ya orang mana lah ya, yang suka terbalik-balik. Iya, Baru iya. dipakai kata nah. Mana ada jurah nah, udah kayak ini, udah kayak khotbah. Minggu lalu Kali bilang nggak boleh pakai bahasa khotbah. Nah, itu sebabnya kita harus nggak tuh? Itu mah khotbah ibadah minggu. Bener nggak Pak Yosef ya? Itu ibadah minggu loh kita harus. Ya, di jurang nggak bisa kita harus. Gitu ya Bu Erika ya. Oke, siap Pak Anggi, makasih. Oke. Ya, berasa dikotbahin ya Pak Anggi reviewer jurnalnya. Iya. Kalau kalau bahasa khotbah gitu loh. Jadi waktu baca tuh reviewernya bisa nangis itu. Nangis karena pertobatan. Tuhan ampuni aku, Tuhan aku orang berdosa. Kenapa? Ada khotbah tulisan yang dia tuh dia berasa dikotbahin reviewer kata Pak Aldi.
Oke, ini sudah lewat, tapi saya kasih mungkin ada pertanyaan 2 lagi. Kalau nggak ada, kita tutup kelas kita hari ini. Apakah ada? Oke, kalau nggak ada, nggak usah diada-adain, Bapak Ibu ya. Ya, karena memang ini enrichment bagi Bapak Ibu yang sudah tahu, is okay, tapi bagi yang nggak tahu, tentu ini jadi kebaruan. Nah, minggu depan kita akan belajar cara mencari sumber-sumber ilmiah. Sehingga nggak ada lagi kata-kata daripada Pak Samuel, Pak Edwin, Pak Rio, Ibu Melani. Aduh susah, nggak ada sumber. Deh. Nggak bisa lagi. Tadi Ibu Erika bilang, Panggi, saya susah sama tema itu Panggi karena nggak ada sumbernya. Nggak ada. Nanti Pak Aldi akan membantu kita untuk mencari sumber-sumber ilmiah. Bahkan Pak Aldi akan membantu kita juga untuk hati-hati, jangan sampai kita mengutip sumber-sumber yang tidak diperbolehkan secara akademis. Contoh, blog, contoh, Wikipedia, itu hati-hati. Kenapa Wikipedia nggak boleh? Karena Wikipedia itu secara bebas boleh diedit orang. Jadi nggak ada orang satu pun yang bertanggung jawab terhadap pendapat di Wikipedia. Nanti Kak Aldi akan membantu itu. Kiranya minggu depan rekan-rekan siapkan laptop, karena akan banyak trik-trik untuk mendapatkan jurnal gratis, buku gratis. Ya, ini antar Zoom aja ya yang akan dijelaskan Kak Aldi. Dan saya mau katakan saya lulus S1 dan S2 itu gara-gara ini. Orang dulu COVID, bayangin saya bisa kelar bukan karena buku tebel-tebel. Ya meskipun nggak apa-apa beli buku tebel-tebel. Tapi dulu S1, S2 saya nggak ada saya punya buku tebel-tebel begini. Orang COVID kemana-mana nggak bisa, saya pakai yang ilmiah yang ada di website. Segala macam. Nah, kali ini rajanya nih cari buku-buku. Ya, raja cari buku-buku untuk referensi. Jadi minggu depan kita akan belajar itu, bagaimana kita mencari-cari sumber-sumber ilmiah, baik buku, tulisan, dan lain sebagainya. Kita akhiri kelas kita, yuk kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur untuk enrichment kelas hari ini. Tak ada pembelajaran yang sia-sia. Kalaupun kami sudah pernah memahaminya, kiranya ini bisa menyegarkan kami dan kami mengerti akan tanggung jawab mempublikasi artikel ilmiah kami. Kami akan bertemu lagi minggu depan yang akan membantu kami dalam menulis artikel ilmiah, bahkan lebih jauh lagi membantu kami dalam menyelesaikan skripsi, tesis maupun disertasi yang akan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan Allah. Kami serahkan kelas kami dalam tangan-Mu, berkati kami, kiranya apa yang kami kerjakan, dalam pertolongan Roh Kudus, kami bisa melewatinya dengan baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin semuanya. Thank you rekan-rekan semuanya untuk hari ini. God bless you. Terima kasih Pak Anggi. Pak Anggi. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tuhan berkati.